Rubah di ujung jalan aja, walaupun bukan jalan gang sempit, bukan lorong sempit, itu aja udah jelek. Apalagi ditusuk satenya gitu ya. Nah jadi kalau bisa ya pindah saja. Nah kalau nggak bisa bagaimana ya, kita menyiasatinya terlebih dahulu dengan posisi tidur yang baik. Jangan kemudian berdiri tegak seperti tusuk satenya ya, karena itu adalah posisi kuburan. Nah boleh nggak sih rumah punya basement? Kalau itu dilakukan, maka seperti juga apa yang tadi dialami oleh penghuni rumah di ujung gang sempit, bisa-bisa sukses terbuang ya, kaya terbuang ya. Jadi nggak ada kelancaran, segala sesuatu menjadi hambatan. Yang baik-baik tadinya jadi terhambat semuanya. Hai, selamat malam sahabat Sonora. Seperti janji saya tadi di program Sonora Konflik, saya sama masih akan menemani Anda. Dan pastinya di malam hari ini saya sangat sendirian. Pak Kang sudah bergabung bersama kami. Pak Kang, selamat malam. Selamat malam juga Gin Sesa. Sesa apa kabar? Baik juga Pak Kang. Ya deh, kalau kita berbalas-balasan kabar. Iya, tetapi lebih daripada itu, kita juga nggak mau melupakan nih bahwa tanggal 22 walaupun sudah lewat, kita mau mengucapkan selamat hari ulang tahun kota kita Jakarta yang ke-495 ya, 22 Juni 1527 sampai 22 Juni 2022 sekarang ini toh. Benar. Iya, ya tentu saja kita berharap semoga di kemudian ya Jakarta kita ini betul-betul menjadi kota yang megapolitan. Doa terbaik untuk Jakarta. Oh iya dong. Jelas. Iya. Nah, boleh nggak kita mulai aja? Saya mau mengudak waktu agar waktunya bisa kita pakai untuk menjawab beberapa pertanyaan yang masuk di YouTube nih. Ya. Yang lagi rame apa nih Pak Kang? Begini, ada beberapa sebetulnya. Kalau keburu waktunya, saya akan membahas masalah pintu rumah yang berada di ujung lorong sempit. Kemudian adanya basement, ruang bawah tanah di rumah tinggal. Kemudian posisi kloset monoblok di rumah, dapur yang terpisah dan tungku kompor berapa jumlahnya, menusuk pekarangan, tetangga kenapa, bagaimana, dan bagaimana rezeki sio monyet. Saya mulai ya, itu kalau waktunya keudak ya, karena kita kan nggak mau mengganggu tanya jawab nantinya ya. Ada pertanyaan dari Ben Sukses, yaitu dia bertanya pada video pintu begini bikin hoki mabur. Jika menghuni rumah di lorong yang jauh dari jalan raya katanya, sekitar 100 meter dari jalan raya di depan pintu utama lorong sempit. Lalu bagaimana baiknya posisi tidur yang terbaik Pak Kang? Apakah yang terbaik adalah posisikan tidur sejajar dengan jalan raya yang ramai meski jauh? Tapi sebelumnya saya mau bertanya, di depan pintu utama lorong sempit maksudnya apa itu ya? Oh, jadi tertutup jalannya ya Pak Kang? Iya, tapi kita beranggapan bahwa rumah dia ini berada di jalan tusuk sate, tetapi tusuk sate yang lorong yang sempit begitu ya. Dia berada di ujungnya sekali. Nah, rumah seperti ini ya, rumah di ujung jalan aja, walaupun bukan jalan gang sempit, bukan lorong sempit, itu aja udah jelek. Apalagi ditusuk satenya gitu ya. Nah jadi kalau bisa ya pindah saja. Nah kalau nggak bisa bagaimana ya, kita menyiasatinya terlebih dahulu dengan posisi tidur yang baik. Nah dan penataan di dalamnya yang baik. Nah kalau berkaitan dengan posisi tidur seperti yang ditanyakan oleh Ben Sukses, maka harusnya berkesejajaran dengan jalan raya. Jangan kemudian
berdiri tegak seperti tusuk satenya ya. Karena itu adalah posisi kuburan gitu ya. Nah, berkaitan dengan penataan di dalamnya, tentunya kita minta band sukses dan sahabat Sonora lainnya yang juga hoki tentunya bersedia untuk menyimak berbagai video yang telah dipublish supaya tidak keliru dalam mendesain denah rumah yang baik dan benar sesuai feng shui. Saya lanjut ke Riana Sari nih, Sesa. Pada video beli bangun renovasi rumah ya, Riana Sari Gunawan bertanya, tolong tanya Pak Kang, kalau tanah turun ke belakang, kita bangun rumah tingkat dan ada ruang bawah tanahnya, boleh nggak tuh Sesa? Iya, ya, karena kan kita suka melihat adanya basement ya. Nah, kalau kita berbicara semi basement, belakangan ini yang disebut semi basement itu sebetulnya basement bohong loh Sesa. Dalam artian lantai rumahnya itu sebetulnya, lantai dasar rumahnya itu sebetulnya tidak di bawah jalan raya. Dia tetap di atas jalan raya. Cuma dianggap sebagai basement karena lantai pertamanya dia naik tangga tinggi gitu. Tahu ya rumah semacam itu ya. Tetapi kalau ini yang dimaksud basement beneran. Nah, boleh nggak sih rumah punya basement? Boleh kalau rumahnya itu sering dilalui kendaraan dan hiruk pikuk dengan berbagai macam kegiatan. Nah, bisa nggak rumah seseorang seperti itu? Seperti bangunan mall atau apartemen. Kalau mall di basementnya kan walaupun dia tempat parkir, dia kan hiruk pikuk toh. Benar. Nah, begitu juga kalau apartemen, dia ada basement tetapi banyak kegiatan juga di bawahnya toh. Nah, itu boleh. Nah, kalau rumah ada nggak kegiatan semacam itu kan enggak ya. Nah, sebaiknya jangan, karena kalau itu dilakukan, maka seperti juga apa yang tadi dialami oleh penghuni rumah di ujung gang sempit, bisa-bisa sukses terbuang ya, kaya terbuang ya. Jadi nggak ada kelancaran, segala sesuatu menjadi hambatan. Yang baik-baik tadinya jadi terhambat semuanya. Itu jangan terjadi dong. Iya, jadi sayang tuh Pak Kang. Betul, ada Dasmiati nih. Dasmiati bertanya pada video Rezeki Mau Lancar, hindari pantangan pintu edisi pertama. Dia bertanya begini Sesa, Pak Kang, Ya. kalau WC menghadap ke timur bagaimana Pak? Ya boleh-boleh aja dong ya, mau ke timur, mau ke barat, mau ke selatan, mau kemana ya. Tapi dia lanjutkan nih, mohon dijawab Pak, rumah saya menghadap ke timur. Oh, kalau rumahnya menghadap ke timur berarti WC-nya itu lubang WC, monoblok atau kloset, berarti kan tegak lurus dengan jalan raya ya. Nah ini yang nggak boleh gitu. Jadi kloset, monoblok sebaiknya berkesejajaran dengan jalan raya. Dampaknya apa sih? Dampaknya memang nggak berat loh Sesa. Kecil aja. Paling-paling orang rasa percaya orang terhadap penghuni rumah tersebut menurun gitu. Walaupun kecil tapi kan jadi batu sandungan dong. Benar. Kenapa? Misalnya Sesa punya rumah seperti itu monobloknya. Tadinya saya percaya nih Sesa, kamu kalau saya kasih order sekian bisa nangani dong ya. Tapi karena begitu saya jadi ragu, lihat Sesa mampu nggak nih ya, mampu nggak? Ya walaupun itu hal kecil, tapi itu sandungan yang besar loh. Nah, jadi lumayan juga loh tuh Pak Kang. Sebaiknya supaya sandungan kecil pun tiada, ya kita perbaiki deh ya. Caranya gimana tuh menyiasatinya? Ya nggak ada susahnya, minta tukang aja dirobahin posisinya toh. Isinya ya. Iya, nggak ada pakai kias-kiasan deh ya, nggak ada pakai cara-cara bagaimana, putar aja langsung ya nggak? Nah, tetapi waktu memperbaikinya harap melihat pada jam tanggal yang selaras ya, lihat di kalender. Ada pertanyaan nih dari Mbok Sri Rejo pada video tanya jawab 034, mudah sakit dan kurang beruntung. Dia bertanya begini, selamat malam Pak Kang. Bagaimana dengan pintu utama tidak menghadap jalan raya? Jadi pintu rumah dia nih nggak menghadap jalan raya nih. Oke.
yakni posisinya nyamping menghadap ke rumah tetangga, tapi jaraknya di atas 7 meter. Boleh nggak Sesa? Nah, saya pernah dengar Sesa membahas hal ini dengan Kang Singfat nih. Bahaya nih. Nah, Udah lupa. aduh, pembicara dengan Mas Kang dilupakan ya. Mas Kang pernah bilang tuh, pokoknya kalau dia mau berputar ke samping, boleh, asal ada jarak di atas 5-6 meter. Dia punya jarak 7 meter terhadap tetangga. Berarti boleh, Pak. Boleh ya. Boleh. Nah, tetapi itu jaraknya dengan 7 meter terhadap tetangga. Ada batasan lain nggak? Ada dinding pembatas nggak ke tetangga? Jangan-jangan ke tetangga 7 meter, tapi di depan pintu ada dinding masif jarak 2 meter. Ya, itu sama juga bohong ya. Jadi harus ada ruang yang kosong sampai 5-6 meter, bahkan 7 meter lebih bagus lagi ya. Nah, tetapi walaupun itu oke, sebaiknya Mbok Sri Rejo ini mempedulikan ya video kedudukan dan hadap pintu utama. Di sana dijelaskan tuh ya bagaimana posisi pintu yang baik sesuai dengan sionya kepala keluarga gitu ya. Diseksamai, boleh nggak sih ke posisi ke tetangga tadi gitu ya. Dan diukur pakai kompas ya derajatnya tuh ya. Jadi cara melihat kompas gimana? Pakai manual ya. Tolong lihat di video cara menggunakan kompas ya pada videonya Buku Pintar Indonesia PT. Nah, kemudian juga ukuran kusennya sebaiknya juga cocok gitu ya. Nah, itu lihat meteran feng shui. Tapi Mbok Sri Rejo masih mau bertanya lagi. Juga agak sesat. Dia bertanya yang kedua ya pada tanya jawab 035 rahasia leluhur agar rezeki meningkat terus. Pak Kang dia bilang, masalah pintu belakang zaman dulu kan rumah utama sama dapur tidak jadi satu, dia bilang. Maksud saya dapurnya tak serumah dengan rumah utama, boleh nggak Sesa? Ayo ini yang saya tanya Sesa nih yang sudah dibahas sama Mas Kang. Hanya lu Pak Kang, yang saya bahas sama Mas Kang juga. Tapi lupa. Nah, dapur boleh aja terpisah dari rumah induk asalkan pada posisi yang benar gitu ya. Jadi seksamai video-video terkait yang sudah dipublish ya. Nah, jadi asalkan di dalam rumah induk juga nggak ada ini lagi apa dapur lagi, jangan sampai ada 2 dapur ya. 2 dapur kan nggak boleh Sesa. Ya, kecuali dapur bersih di dalam itu pantry tidak ada kompornya itu boleh. Betul, masih ingat toh? Nah, ada pertanyaan yang ya seperti melanjutkan nih dari Jen Cencen sebetulnya nih pada video beli bangun renovasi rumah. Malam Pak Kang, mengenai kompor standarnya berapa tungku yang baik untuk keharmonisan dan keseimbangan hidup keluarga maupun single? Ayo, berapa yang bagus? Berapa tungku emangnya Pak Kang? Ya, kalau tadi kita berbicara masalah dapur yang terpisah, saya mau ingatkan dulu, dapur itu terpisah tuh ada 2 macam. Satu betul-betul seperti di pavilion, satu yang menempel pada bagian belakang rumah. Kedua-duanya boleh, yang penting diseksamai. Ya, itu saya mau tekankan soal itu. Nah, kembali ke pertanyaan Jen atau Cencen ini. Ya, berapa tungku yang baik? Mungkin Jen ini pernah dengar bahwa tungku yang baik itu misalnya yang bersifat yang, karena kompor itu sifatnya yang, panas. Nah, kalau yang itu jumlahnya ganjil, karena yin itu jumlahnya genap. Nah, sebetulnya nggak ada seperti gitu ya. Jadi jangan mempersulit hal yang sebetulnya nggak ada. Jangan diada-adain deh ya. Nggak masalah sebenarnya Pak Kang ya? Nggak masalah ya. Saya mau lanjut sedikit lagi. Ada Dharma Reza. Dharma Reza ini bertanya pada video 2022, sukses hoki kian meningkat kalau yang edisi yang ketiga. Salam sukses Pak Kang, nama saya I Nyoman Sukante, dia bilang. Sukante apa Sukante?
Sukante mungkin. Sukante gitu ya. Sorry kalau salah ya. Rumah saya menghadap utara. Pekarangan bagian barat agak masuk ke pekarangan tetangga. Jadi kalau rumahnya dia menghadap ke utara nih, Sesa, sebelah kanan nih mestinya timur, ya. Sebelah kanan, sebelah kirinya itu adalah barat, gitu ya. Nah, pekarangannya masuk ke tetangga, boleh nggak? Berpengaruh nggak? Ya berpengaruh sih bagi si tetangga, tempatnya tetangga jadi sempit gitu ya. Benar. Benar banget. Nah, maksudnya berpengaruh nggak ke keberuntungannya Nyoman Sukante? Tentu saja enggak ya, kecuali itu bentuknya bangunan. Kalau bangunan menjorok ke tempatnya tetangga, itu berarti kita mesti tanya, bangunan yang menjorok itu membentuk bangunan bentuk L apa enggak gitu ya, atau bentuknya menjadi tidak beraturan atau seperti apa, kita mau tahu untuk menentukan, untuk menganalisis lebih lanjut. Tapi kalau cuma pekarangan yang masuk ke dalam bagian tetangga nggak ada masalah. Ya, jadi buat Nyoman Sukante tenang-tenang aja lah, nggak ada urusannya. Aman. Ya, aman. Saya mau yang terakhir. Oh, boleh. Mutiara. Wah, ada mutiara di sini. Kita hoki dapat mutiara ini. Waduh, mau dong Pak Kang? Iya, sip lah. Nanti dikirimi yang banyak ya. Tapi mintanya sama Mutiara Agustus Riyadi. Bertanya pada video ramalan Sio di bulan Gogwe, di bulan yang kelima kemarin ya. Sekarang udah sebentar lagi mau masuk bulan ke-6. Ya, jadi buat yang sudah ada kesempatan tolong diseksamai video Imlek ya, dinamika bulan ke-6, bagaimana peruntungan Sio Anda. Nah, Mutiara Agustus Riyadi bertanya begini, Sesa. Iya. Sio monyet di tahun macan air bagaimana ya? Makasih. Bagaimana tuh juga Git Sesa? Sio monyet seperti ciong banget gak sih Pak Kang? Oh, Mas Kang bilang Sesa, hati-hati. Yang ciong itu sio macan, sio ular, sio babi, tapi yang paling jelek sio monyet loh Sesa. Nah, jadi sio monyet itu paling tidak selaras. Nah, tetapi bagaimana nih ketidakselarasannya seperti apa, bagaimana cara menanggulanginya? Tentunya Mutiara Agustus Riyadi seyogianya menyempatkan waktu untuk berkunjung ke YouTube channelnya Sonora. Di YouTube channel Sonora itu ada sudah dipublish ya, bagaimana prospek ya menanggulangi sio monyet yang ciong tadi ya. Tapi jangan yang tahun-tahun lalu, yang harus dilihat peruntungan sio monyet di tahun macan air Imlek 2573 gitu ya. Nah, kalau sempat juga seksamai ya, yang bersio-sio lainnya juga menyeksamainya di sana gitu ya. Nah, seksamai juga video sio tahun monyet gitu ya. Bagaimana dinamika tahun monyet dan apa dampaknya terhadap monyet, itu ada di channelnya FSE ya, Feng Shui Enthusiast gitu ya. Banyak lagi sih, kalau mau lebih dalam tentu saja simak bukunya, karena di bukunya itu jauh lebih jelas. Iya nggak? Langsung ya. Kenapa? Karena di sana kan kalau berdasarkan Imlek nih juga Gisesa, usia sio monyet itu ada yang 19 tahun di tahun ini, ada yang 31, ada yang 43, ada yang 55, ada yang 67, ada yang 79. Nanti dikeluarin nih tabelnya nih ya. Nah, karena beda dengan usia berdasarkan kalender Masehi ya. Nah, itu di dalam buku itu ada solusinya loh. Kalau usianya 19 harus bagaimana, 31 harus bagaimana. Iya, bener. Jadi diseksamai. Begitu juga harus dilihat jumlah nilai keberuntungannya. Dan terakhir, tentu saja jangan malas untuk menyimak dinamika dan peruntungan sio setiap bulan. Di bulan yang sekarang sebentar lagi ini, tanggal 30 udah mulai masuk bulan Imlek yang ke-6 di tahun macan air gitu.
Pasti ingat lah Sesa. Oh, Iya nggak? betul Pak Kang. Nah, sekarang Sesa, dari apa yang saya bahas tadi, Betul. ada nggak yang Sesa kurang paham gitu? Wah, kalau dari Sesa sih sebenarnya aman sih Pak Kang sejauh ini ya. Kan itu pertanyaan dari sahabat Sonora. Iya, tapi ntar giliran ditanya lagi lupa lagi Sesa. Kalau pertanyaan dari Pak Kang suka ini tebak-tebak berhadiah Pak Kang. Nah itu dia, karena kalau nggak bisa dijawab nanti mutiara itu malas ngirim mutiara loh. Waduh, jadi gagal hoki dong tahun ini Pak Kang. Iya tapi tetap aja juragin hoki Sesa gitu, nggak akan hilang tuh hoki. Hoki, saya siap babi Pak Kang. Nggak hoki tahun ini Pak Kang. Belum tentu dong. Oh iya betul. Ya. Tapi belum loh. Saya sama Mas Kensingwan belum ngomongin siap babi loh Mas. Ya, apa, Iya, Pak Kang? tapi Sio Babi memang ciong, ciongnya kecil ya. Nah, tetapi ciong bukan berarti nggak ada peluang untuk mengejar prestasi, mengukir keberhasilan dan menggait keberuntungan. Bukan, ada. Nah, caranya tuh simak lagi tuh seksama itu yang di YouTube channelnya Sonora, ya. Jadi terus setiap bulannya juga diikutin. Harusnya seperti apa? Kan kita selalu mengupload, mempublish segala sesuatu demi kepentingan juragan hoki sahabat Sonora kan. Betul, untuk sahabat Sonora pokoknya. Betul, kalau nggak dimanfaatkan kan sia-sia. Nanti juragin Sesa bisa sedih dong. Oh, Aduh. Kita tunggu dia ada Pak Kang. itu dia. Pak Kang ada lagi nih, kita harus break dulu nih. Oke, kita break dulu ya. Pak. Oke, Kita oke. Mulai pertanyaan dari sahabat Sonora yang sudah bergabung juga di WhatsApp ini cukup banyak, Pak Kang. Oke? Oke. Oke, siap. Kesehatan karakter, bakat, bisnis, hubungan, Hong Shui, waktu, nasib dan siasat. Kesempurnaan dari kedelapan aspek inilah yang dipelajari oleh metode Yin Yang 5 unsur, agar perjalanan hidup manusia dapat berhasil dengan tetap berjalan serasi, selaras, dan seimbang dengan alam semesta. Selamat malam Kompas Gramedia Radio Network. Pak Kang. Iya. Pak Kang. Iya. Oke, sudah siap ya ini ya? Iya dong. Sahabat Sonora yang sudah bertanya di WhatsApp ya Pak Kang ya. Oke. Oke, lanjut yang pertama Pak Kang. Iya. Dari Pak Bambang Trinugroho. Bambang Tri TRI nyambung apa nggak Nugrohonya? bisa. Iya. Dan lahirnya 10 Juli 10 bulan 7 tahun 1983. 1983. Betul. Jam lahirnya jam 8 pagi Pak Kang. Oke. Oke, pertanyaannya banyak nih, rentetan nih Pak Kang. Bukan main. Bukan main. Pertanyaan seputar karir, kemudian kesehatan, peruntungannya di tahun ini, sama ini bertanya juga untuk disarankan pakai baju apa nih Pak Kang, sama keuangan juga. Waduh, rentetan kan, bener kan Pak Kang? Benar. Jadi gini aja deh. Yang namanya Juragan Bambang Betul. Trinugroho, ini kan sionya babi. Betul. Ya, lagi ciong. Benar. Jadi tolong jangan membuat manuver apapun kecuali jumlah keberuntungannya agak tinggi.
Namun walaupun jumlah keberuntungannya tinggi, untuk memulai segala sesuatu yang penting sebaiknya jangan ya. Pindah rumah, mulai bisnis yang baru ya tentu jangan. Nah, kelahirannya benar, kelahirannya hari Minggu tanggal 1 bulan 6 tahun 2534 Imleknya ya. Nah, dari komposisinya kita melihat bahwa walaupun rezekinya termasuk yang besar, nggak gampang untuk diambil. Kenapa? Karena juragan Bambang Tri ini gampang tersinggung. Kecolek dikit ngambek ya. Nah, jadi tolong yang semacam itu dibuang deh ya. Jadi tolong segala sesuatu dipikirkan ulang, diambil segi positifnya. Kalaupun orang berkata yang aneh-aneh, tolong dianggap yang baik-baik gitu, sebagai satu pembangkit semangat, sebagai satu motivasi, jangan dianggap yang jelek. Nah, kalau itu bisa, maka keberuntungannya akan meningkat. Nah, kemudian tolong, karena dia nih badannya agak lemah, tulangnya agak lemah, dan pencernaan itu BAB-nya juga agak kurang bagus gitu ya. Tolong banyak makan serat dan gorengan dikurangi gitu ya. Keluar malam harus pakai baju yang tebal, sering pakai baju warna putih, tetapi sebelum itu sebaiknya untuk dan agar bisnisnya berkembang bagus ya, tolong pakai dulu setahun baju warna hijau, jangan ganti-ganti. Nah, kemudian apa lagi yang ditanyakan? Setahun ya dipakai ya? Betul. Warna hijau terus nanti berputih gitu ya? Betul. Oke, betul. Tadi kesehatan udah, peruntungan tahun ini udah, pakai baju apa udah, keuangan tadi juga udah, karir aman nggak nih Pak Kang? Karir ya tadi kan udah dong ya, artinya harus waspada tahun ini. Tapi sekarang dia bagaimana kemajuannya, dia nggak menjelaskan bisnisnya apa sekarang. Oke. Ya, tetapi yang paling penting apa yang tadi telah saya sampaikan dilaksanakan dulu deh. Itu maksudnya Pak Kang. Aman ya untuk Juragan Bambang ya? Oke. Aman, baik. Juragan Bambang semoga membantu. Ini dari Pak Kang. Lanjut kita ke juragan lainnya Pak Kang. Iya. Ada dari Pak Adi Cipayadi. Adi pakai H nggak? Enggak, Adi aja Pak Kang. Adi Cipayadi. Ciptayadi. Betul. Iya. Lahirnya 27 Agustus 27 bulan 8. tahun 1960. Oke. 1960 ya. 1960. Jam lahirnya jam 7.30 pagi, Pak Kang. Oke. Pertanyaannya, ini udah pensiun. Apakah peluang kerja masih ada? Kalau ada, jenis kerjaannya apa nih, Pak Kang? Ya tentu saja kalau dari sudut pandang feng shui untuk bisnis karir gitu ya, nggak ada batasnya sebetulnya ya. Walaupun dari batasan umur dianggapnya sudah pensiun nih usia begini gitu ya. Nah tentu saja kalau mau berwira swasta oke-oke saja ya. Tahun ini untuk memulai boleh, tahun depan sebaiknya jangan gitu ya. Tetapi akan lebih bagus kalau misalnya belum siap 2 tahun ini pakai baju hijau dulu ya selama 2 tahun supaya keinginannya itu betul-betul kuat dan tidak tergoyahkan. Jangan nanti sudah investasi melempem di tengah jalan gitu ya. Nah sambil juga lihat-lihatan gitu. Dalam arti bisnis apa nih yang mau di iya ya. Nah kalau untuk ambisinya bagus. Yang jadi masalah adalah juragan Adi ini gampang kebawa perasaan males gitu. Tau-taunya ngelamun lagi semangat bisa hilang tuh konsentrasi buyar gitu ya. Memang bukan kesalahannya, tapi itu memang bawaan. Ya mudah-mudahan di usia yang sekarang itu sudah bisa ditanggulangi.
Tapi kalau tidak, ruangan kerja tolong dikasih banyak sapuan warna merah ya. Misalnya taruh kembang-kembang warna merah, ya atau taruh di ruang kerja bendera merah putih kan merahnya kan jelas banget gitu ya. Benar. Nah itu akan membantu. Nah yang penting seperti juga yang pertama tadi, Juragan Adi juga selain inovasinya tinggi, juga gampang tersinggung, itu yang harus dihindari. Nah, bidang bisnisnya tentu saja yang berunsur tanah dominan, logam dominan, ya, atau campuran tanah logam, atau campuran api tanah, atau campuran api logam. Nah, banyak tuh. Banyak ya Nah, Pak, makanya. bilang tadi cukup banyak juga. Makanya tadi saya bilang sambil lihat-lihatan mana yang paling cocok dari itu pilihan gitu. Ya, jadi kalau udah ditetapkan 2 tahun cukup waktu dong ya. Betul. Nah, kalau 2 tahun nih maksud saya kalau tahun ini belum siap, ini tahun udah pertengahan tahun. Tahun depan nggak bagus buat dia memulai. Iya. Nah, kemudian 1 tahun berikutnya di tahun 2024 berarti ya. 24 ya benar. 2024 benar. Nah disitulah start. Ya jangan berpikir saya nantinya udah tambah usia 2 tahun lagi makin tua. Bener. Ya pelan-pelan lah. Jadinya Pak Kang. Pelan-pelan lah dijajaki gitu ya. Oke. Nah, itu tadi untuk Juragan Adi. Lanjut Pak Kang? Oke. Lanjut. Ada yang bertanya ini dari dua sejoli nih Pak Kang? Iya. Oke. Dari Jona ini. Jona. Tanggalnya tanggal 10. Jona laki perempuan? Jona ini yang laki. Nanti ada Lucy yang perempuan Iya. Pak Kang. Oke. Jona lahirnya itu tanggal 10. Tanggal 10 bulan 10 tahun 1976. 1976. Betul, lahirnya jam 4 pagi, Pak Kang. Oke. Kemudian untuk pasangannya Lucy, pakai C, Lucy. Oke. Tanggal 22 Tanggal 22 bulan 9 tahun 1978. Iya. Lahirnya jam 11:03 siang, Pak Kang. 11 lewat 3 siang. 3 siang. Terus Pertanyaannya, kami menikah ini tanggal 29 Mei 2021. 29 Mei 2021, kenapa jadi saya ribet banget ya ngomongnya? 29 Mei 2021. 2021. Nah ini apakah udah bagus tanggalnya untuk kami atau harus melakukan pembaruan pernikahan lagi Pak Kang? Satu hal, jodohnya sih kuat ya, bagus ya. Cuma menikah di tahun kerbau aja udah salah gitu. Ya, jadi mau tanggal berapapun ya tetap salah gitu. Ya, karena di 2021 kemarin itu untuk show-nya Jona show-nya Nang Naga ya. Iya, itu nggak boleh menikah ya. Jadi akan mengganggu selain keharmonisan yang pelan-pelan akan mengalami sedikit gangguan makin lama makin berat, juga masalah bisnis biasanya akan terganggu juga. Nah, jadi kalau mau diperbaiki, tentu saja sebaiknya diperbaiki gitu ya. Kapan itu diperbaikinya? Di tahun macan ini boleh gitu ya. Ya tinggal cari waktunya deh. Ya. Berarti di tahun ini boleh ya Pak Kang ya? Boleh. Oke, baik. Jadi kalau untuk Jona dan juga Lucy mau melakukan pembaruan bisa nih di tahun macan air ini. Betul. Boleh ya. Boleh ya. Lanjut Pak Kang? Lanjut, oke. Lanjut Pak Kang, ada lagi yang bertanya, Maya wanita dong ya. Betul, Maya lahirnya 23 bulan 9 tahun 1986. 23986. Betul. Jam lahirnya 18:26. Pak Kang. 18:26. Yang mau ditanyakan rentetan juga banyak juga nih dari Juragan Maya. Mau nanya soal pekerjaan, kemudian mau bertanya soal warna, kesehatan,
handicap sama arah hadap rumah atau tokoh yang cocok ini, Pak Kang? Oke ya. Untuk Maya pekerjaan maksudnya bisnis kali ya. Betul. Kalau untuk berbisnis, Maya silakan, ada beberapa ya pilihan. Tetapi dari beberapa pilihan itu saya nggak mau sebutin semua, karena perbandingan percepatannya 1:6/7. Jadi kalau dia memegang yang satu ini, unsurnya kayu, maka itu bisa lebih cepat daripada yang lainnya 6 kali lipat kecepatannya. Wah, jauh dong Pak. Ya, makanya yang lainnya saya nggak mau kasih tahu agar bisa berkonsentrasi di bidang tersebut. Betul. Nah, jadi kalau tidak di bidang kayu, maka di bidang campuran kayu tanah yang percepatannya 3 kali daripada yang lemah tadi, gitu ya. Itu. Nah, kedua, kemudian dia bertanya handicapnya. Tentu kedisiplinan. Memang Maya itu rajinnya bukan main, gesit. Tetapi Maya itu sebetulnya pasukan perang yang nggak ada takutnya, walaupun ada perasaan khawatir di dalam diri. Ya, khawatirnya seringkali terhadap orang lain gitu ya. Nah, dia sendiri itu pasukan berani mati sebetulnya. Nah, yang dalam konteks ini keras kepalanya harus dibuang, temperamennya harus dibuang. Karena kalau enggak, ini merupakan hambatan bagi keberuntungannya yang sebetulnya sangat besar. Nah, oleh sebab itu, warna-warna yang terlalu cerah jangan dipakai ketika sedang beristirahat ya. Beristirahat pakailah yang lembut-lembut, yang gelap, yang biru, yang hitam, abu-abu, yang coklat tua gitu ya, itu yang silakan. ya, Pak Kang, ya? Betul ya. Nah, kemudian tokonya sebaiknya menghadap ke barat atau ke utara ya. Kalau rumah nanti hitungannya hitungan suami. Jadi hitungan suami karena dia wanita nih ya, Pak Kang, ya? Betul. Betul. Kesehatan tadi udah belum sih, Pak Kang? Kesehatan, jaga lambung ya, mahnya nggak bagus gitu ya. Jangan telat makan. Potensi kena gangguan pada lambung, GERD-nya gitu, sering keluar rasa asam di mulut, itu sangat besar. Jadi tentu saja harus dijaga, dan juga minumnya harus dijaga agar dalam jangka panjang tidak mengganggu ginjal dan pendengarannya. Oke, baik. Komplit untuk juragan Maya sudah lengkap ya, Pak Kang? Oh iya, lengkap dong juragan Maya. Nah, berarti saatnya kita lanjut lagi nih, Pak Kang. Oke. Oke, lanjut. Yang selanjutnya ini dari Ita. ITA. Betul. 21 Juni. Perempuan ya? Betul, perempuan. 21 Juni. 21 Juni 1953. Iya. Jam lahirnya 19:30 Mas Kang. Pak Kang. Salah, balik ke sini ya. Oke. Mau nanya soal handicap, Pak Kang. Nah, kemudian juga mau bertanya, ini kenapa saya selalu bertengkar dengan anak laki-laki saya? Nah, anak laki-lakinya ini ada 2 lagi nih, Pak Kang, dikasih tahu. Nih, saya sebutin juga nih ya, Pak Kang ya. Oke. Yang pertama itu dari Sugi, SUGI 29 Desember 1981. Iya. Jam lahirnya jam 2:35 pagi, Pak Kang. Oke. Kemudian anak keduanya Anton. Lahirnya 20 Februari tahun 1984. Iya. Jam lahirnya jam 10:50 siang. 10:50 siang. Oke. Nah, tuh pertanyaan tadi handicap, terus sama kenapa selalu bertengkar dengan anak laki-laki? Ya, handicapnya satu hal, sebaiknya Ibu Ita introspeksi juga kepada diri sendiri, karena Ibu Ita sendiri temperamennya tinggi gitu ya. Nah, kemudian si Sugi itu keras kepala, ya,
walaupun keduanya sebetulnya anak yang pertama ini, yang Sugi ini sebetulnya cocok sekali dengan ibunya gitu ya. Cuma karena keras kepalanya itu dan kemudian menghadapi ibunya yang temperamen, ini yang nggak bisa diterima gitu ya. Ketemu keras ya Pak Kang ya. Ibunya sebetulnya nggak keras, cuma mulutnya aja gitu. Jadi orangnya baik, mulutnya kalau kita bilang tuh mulutnya jahat gitu. Ya orangnya baik, ya berbeda ya. Nah, kemudian kalau dengan Anton dari ketiga orang ini, Anton punya leadership tinggi. Dia merasa dia pemimpin, dia nggak mau diganggu dan dia nggak mau diperintah gitu. Ya, jadi pendekatannya memang beda gitu ya. Nah, satu hal, cara berpikirnya memang antara Anton dengan Sugi aja beda, dengan mamanya pun beda gitu. Jadi dia lain sendiri cara berpikirnya, maka nggak heran kalau seringkali bertengkar gitu ya. Nah, namun demikian saya mau tanya, siapa kepala keluarga di rumah ini? Apakah apakah Ibu Ita itu masih bisnis enggak gitu ya? Nah, atau ada yang tinggal di dalam situ yang lain daripada Sugi atau Anton yang membiayai rumah tangga. Saya perlu tahu untuk menentukan apakah kesemuanya itu sebetulnya datangnya dari kekeliruan rumah. Nah ini Bu Ita udah balas ini Pak Kang. Kalau katanya Bu Ita ini adalah kepala keluarga dan masih berbisnis. Iya, kalau kepala keluarga sekarang kalau rumahnya itu bukan menghadap utara selatan, maka keributan udah pasti gitu. Nomor satu itu dulu ya. Kedua, kalau ada saluran air di tengah pintu utama juga begitu ya. Ada beberapa lagi gangguan yang sejenis kalau kita mau mengungkapkan semuanya banyak sih ya. Tetapi nomor satu adalah posisi rumah. Posisi rumahnya kemana dia? Utara, Pak Kang. Kalau utara mestinya nggak ada masalah gitu ya. Jadi masalahnya adalah cuma masalah kecil yang tadi sudah saya sampaikan. Oke, baik. Itu untuk Ibu Ita dan juga keluarga. Aman ya, Pak Kang ya? Aman, karena kalau Ibu Ita kepala keluarga kemudian rumahnya menghadap ke utara ya. Utara tadi benar. Berarti dia pun bisnisnya bagus. Ya, kita belum dikasih tahu nih bisnisnya apa nih ya. Tapi relatif udah ngangkat dari rumah gitu ya. Tinggal kalau bisnisnya itu cocok, maka ngebut dia bagus. Kalau dia bidangnya itu bidang berunsur kayu dominan, logam dominan, maka dia majunya pesat dan sepertinya nggak ada masalah gitu ya. Kalau kemudian majunya memang luar biasa, ya berarti apa yang tadi saya sampaikan adalah karena Ibu Ita selain dia itu mulutnya jahat, mulutnya loh ya, iya. tapi anak seringkali dikolok gitu. Anak ya Pak Kang ya? Iya, iyalah. Ya berarti kalau dia bisnisnya kayu atau logam kan berarti selama ini segala sesuatu oke-oke aja gitu. Oke, baik. Itu tadi untuk Ibu Ita, itu tadi yang terakhir. Ada penjelasan lagi dari Ibu Ita? Nggak ada. Nggak ada. Saya sudah bilang terima kasih katanya untuk Pak Kang. Oke. Terima kasih kembali juga untuk Ibu Ita ya. Itu tadi yang terakhir Pak Kang. Oke, nggak ada lagi nih? Ada, Selesai? cuma waktunya nggak cukup Pak Kang. Udah harus closing ini kita. Oke deh kalau begitu. Kalau gitu kita ketemu di minggu depan dong ya. Kita ketemu di minggu depan. Pak Kang terima kasih sekali ya. Sama-sama. Kok terima kasihnya cuma sekali? Oh, banyak kali berarti Pak Kang. Oke dah, terima kasih juga yang banyak kali. Selamat malam Sesa.